Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proteksi data. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sakar Kejadian absen 3 menit. Nama saya Almira Ramadhani, absen 3. Nama saya Cindy Durasya, absen 33. Nama saya Keisha Rahim, absen 19. Nama saya Muhammad Fatih Sururi, absen 21. Nama saya Muhammad Taiful Putra, absen 22. Nah, jadi perkakas untuk melindungi data dan informasi itu ada 3. Yang pertama proteksi data, yang kedua ada enkripsi data, yang ketiga ada proteksi fisik. Yang pertama, proteksi data. Proteksi data adalah serangkaian upaya untuk menjaga keamanan, ketersediaan, dan integritas data dari berbagai ancaman. Ada 3 aspek utama. Pertama, aksesi data, mencegah hacker dan malware masuk. Kedua, kehilangan data, mengatasi kerusakan dan pencurian. Dan yang ketiga, penyalahgunaan, mencegah perubahan isi dan pencurian. Manfaat proteksi data, mencegah akses jasa dan serangan cyber, melindungi privasi dan informasi sensitif, memastikan kontinuitas bisnis, mematuhi regulasi keamanan data, meningkatkan kepercayaan data atau Proteksi fisik terdiri dari kunci dan penguncian, mengamankan server, CPU, dan perangkat dari sistem tidak sah, CCTV dan akses, memonitoring dan menjadi sistem keamanan akses ruangan server. UPS, Uninterruptible Power Supply untuk backup data listrik. Lalu ada kontrol iklim, AC, dan sistem pendingin untuk perangkat server. Lalu ada proteksi logistik. Proteksi logistik sendiri adalah rangkaian-rangkaian dari software maupun konfigurasi yang dapat digunakan untuk melindungi data. Yang pertama ada password. Password terdiri dari rangkaian huruf-huruf ataupun alfabet rahasia yang dapat melindungi data Anda. Password ini sebagai kunci utama dari data Anda. Yang kedua ada autentikasi. Autentikasi merupakan autentikasi lebih lanjut daripada password yang tidak hanya berisi tulisan saja, bisa juga berisi seperti biometrik yang menggunakan sidik jari atau terbuka, bisa juga menggunakan autentikasi 2 faktor. Lalu di sini ada firewall. Firewall merupakan gerbang dari proteksi data Anda. Jadi firewall ini yang memonitoring dan memonitor data-data yang masuk dan keluar. Lalu di sini ada antivirus. Ini merupakan software yang digunakan untuk mendeteksi ataupun menghapus virus yang akan masuk ke komputer kita. Lalu ada backup dan recovery. Ini digunakan sebagai pencandangan data yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang kita dapatkan setelah kita mengalami kerusakan ataupun pencurian data. Lalu terakhir ada hak akses. Ini untuk membatasi izin akses yang dapat dilakukan untuk seperti user-user yang ingin masuk ke data-data kita. Dengan hak akses ini kita bisa untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses data kita. Oke, selanjutnya ada enkripsi data. Pengertiannya yaitu adalah proses mengubah data yang dapat dibaca menjadi kode rahasia yang tidak dapat dibaca. Lalu, jenis-jenis enkripsi data itu ada 2. Yang pertama adalah simetris. Yang dimana simetris ini hanya menggunakan satu kunci untuk enkripsi maupun deskripsi. Dia itu kelebihannya cepat dan efisien. Contohnya itu ada AES dan DES. Tingkat keamanannya itu masih rendah karena cara kerjanya itu adalah pengirim enkripsi mengirimkan data kepada penerima. Lalu saat penerima mendapatkan data tersebut, sang penerima itu membukanya dengan kunci yang sama. Lalu yang kedua ada asimetris. Asimetris itu adalah dia menggunakan 2 kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Di mana kunci publik dia gunakan untuk pengirim data dan kunci privat digunakan untuk penerima data saat ingin membuka data. Lalu kelebihan dari asimetris itu dia lebih aman dan kompleks. Contohnya itu ada RSA, tingkat keamanannya itu lebih tinggi. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini sendiri, enkripsi data adalah upaya berlapis-lapis dimulai dari pintu fisik, autentikasi login, kontrol akses, enkripsi, monitoring, dan backup. Tidak ada, walaupun kita mungkin nggak 100% aman, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Keisha Rahim dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja 3 jenis perkakas untuk melindungi data dan informasi?
Oke, jadi tiga perkakas untuk melindungi data itu ada proteksi data, proteksi fisik, yang dimana proteksi fisik itu kita melindungi data kita secara fisik, dan enkripsi data, dimana enkripsi data itu mengubah data yang awalnya mudah dibaca menjadi kode yang tidak mudah dibaca. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih sudah terjawab. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Firmansyah dari kelompok A. Aku nanya, apa itu yang dimaksud dengan proteksi data? Makasih. Oke, jadi proteksi data itu adalah serangkaian upaya untuk menjaga keamanan, ketersediaan dan integritas data dari berbagai ancaman. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah Saka. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Selanjutnya apakah ada yang bertanya? Saya punya yang bertanya Pak. Silakan di Saya Budi Fikari, saya absen 7, saya dari kelompok A. Saya ingin bertanya mengenai contoh dari proteksi fisik dan juga proteksi logis. Oke. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan Budi, jadi proteksi fisik itu ada CCTV, kunci, IPS, dan kontrol iklim atau AC. Untuk proteksi logis itu ada password, autentikasi, firewall, antivirus, dan backup data. Apakah sudah terjawab, Budi? Baik, terima kasih sudah terjawab. Oke, pertanyaan terakhir dari kelompok terakhir. Perkenalkan, nama aku Hanifah Putri Martika dari kelompok D. Dalam inskripsi, apa sebutan untuk data yang sudah diubah menjadi kode rahasia? Jadi jawabannya itu adalah ciphertext. Ciphertext adalah data atau pesan yang telah diacak melalui pipa sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Sudah menjawab, Hanifah? Udah. Oke. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.